tapi saya masih masih ingin ngobrol dan wawancara coach, tapi ini pembahasannya beda. Saya mau nanya soal Boleh, boleh. Timnas Malaysia mungkin kalau coach berkenan. Boleh, boleh. Mau Coach, kapan? Mau lanjut boleh? bagaimana? Sebentar saja, mungkin dua tiga pertanyaan, coach. Saya mau Boleh, tahu boleh, boleh. pendapat. Tidak masalah. Saya, saya lagi libur panjang ini. Saya mau tahu pendapat Oke, pendapat gimana? coach tentang revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh FAM terhadap timnas Malaysia, termasuk menunjuk Peter Caklamowski sebagai pelatih dan juga mulai menaturalisasi banyak pemain keturunan di Eropa, coach, di Eropa dan di Amerika Latin. Oke, pada saya, sebagai pelatih, se- eh, dan saya duduk di luar 20 tahun, 21 tahun lah, masuk Brunei ini 21 tahun di luar. Malaysia ini punya prospek, punya mampu untuk melakukan apa yang Indonesia lakukan. Akan tetapi, seperti juga di Indonesia, netizennya tidak akan bisa terima kalau kalah, 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 draw, kalah. Nah, sistem yang dibuat oleh TMJ, Tengku Muda Johor, yang merupakan JDT punya pemilik, ini butuh waktu, tidak bisa instan, buat saya. Ya ambil waktu 5 tahun. Kalau Malaysia mau sampai tahap itu 5 tahun. Kalaupun instan kita keluar uang juga, beli pemain, beli untuk bayangkan Indonesia persiapan untuk sampai level ini 5 tahun. Ya, betul. 5 tahun bersama Shin 2020. Tae-yong. Mm. Tapi uh, apa ini Pak Erick Thohir buat keputusan yang pecah dua, satu STY, satu Patrick Kluivert. Tapi keputusan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah kerana rata-rata pemain dari Eropa. Rata-rata pemain Eropa. Dia memilih Patrick Kluivert karena bukan masalah figurnya, tapi untuk komunikasi. Nah, Shin Tae-yong pelatih yang hebat, pelatih bagus. Tapi Erick Thohir dengan pengalamannya di Inter Milan, di Watford, dia melihat sesuatu berbeda. Setakat ini, alhamdulillah, Allah bantu niat baiknya Pak Erick Thohir, tim sudah lolos untuk 3-4 putaran berikutnya. Nah, Malaysia harus, kalau menurut saya 5 tahun lah, 5 tahun. Dan kalau semua orang sabar, semua orang tenang, oke. Okay. Nah, di Malaysia juga ramai yang tidak setuju soal pemain naturalisasi, pemain keturunan, sebab untuk menerima sesuatu yang baru nih, bukan saja Malaysia, Indonesia juga pada awalnya tidak setuju kan. Tapi kalau kita tidak ikut, lama-lama nanti Kambodia yang potong kita. Kita tak tahu Kambodia sekarang diam-diam bikin dia punya program, dan timnas Kambodia setelah 5 tahun bersama Suzuki itu banyak perubahan. Budaya Bersama Honda mainnya, short maksudnya, coach? pass, Maaf. maksudnya saya menukar budaya. Kalau Kambodia dulu tak nggak mau ambil pemain naturalisasi apa semua, tapi dia kerjasama dengan Jepang. Jepang bantu dia perbaiki liganya, sekarang ini bagus. Tapi kalau kita masih enak, masih lengah, Kambodia akan atasi kita semua. Macam itulah. Jadi sepak bola ini kalau mau jangka pendek itu ada dua, sama ada gagal atau bernasib baik. Oke. Tapi kalau jangka panjang pasti dapat. 5 tahun buat saya bola sepak Malaysia akan capai tahap yang terbaik kalau semua orang sabarlah. Nah, memang ada pemain dari Argentina, pemain dari Latin, Spanyol. Spanyol, karena mereka mau bermain tiki taka seperti JDT. So budaya ini mau diterapkan ke sepak bola Malaysia. Jadi buat saya, secara pribadi, saya melihat itu 5 tahun. Tapi kalau terjadi disebalikkan, hanya Allah yang tahu kan. Macam itulah. Karena Indonesia bangun orang tidak lihat. Orang rasa baru ini sudah 5 tahun. Sinteyong bangun karakter, bangun mentality, bangun benda-benda yang orang tak suka, turun pesawat kena lari, masuk hotel habis tukar check-in kena latihan. Tapi 5 tahun ini merubah semua.
pemain-pemain lokal Indonesia sekarang berubah, menurut saya berubah oleh karena Indonesia di putaran ketiga Rananta Sananta apa Ramadan Sananta Ramadan dia Sananta. ke Brunei dengan 4 miliar. Buat saya 4 miliar itu tidak sesuai untuk pemain muda seperti itu. Tapi kenapa dibayar? Karena timnas Indonesia di level tinggi. Nah, itu salah satu kebaikan. Jadi sedangkan pemain Malaysia hanya dibayar $3.000, $3.000 Brunei, pemain yang tak punya nama. Jadi kalau waktu ini Malaysia juga ke World Cup, mungkin pemain pemain ini akan dibayar sama seperti Sananta dapat. Jadi buat uh, saya berharap semua masyarakat Malaysia harus sabar. Sebab sepak bola ini kan sendiri tahu kan bagaimana keadaan ekspektasi sepak bola di ASEAN. Apalagi sekarang Indonesia lagi lonjak-lonjaknya, ya netizen tambah-tambah beritanya jadi panas semua. Jadi kalau semua berpikir dengan baik, ASEAN bisa pergi ke Piala Dunia 3-4 tim bisa pergi. Menurut saya lah. Coach, Hmm. Indonesia membutuhkan proses sekitar 4 sampai 5 tahun seperti yang Coach bilang, dan juga banyak pemain heritage. Banyak banget pemain naturalisasi yang Ah, dipakai timnas untuk melangkah sampai putaran keempat. Untuk Malaysia, apakah perlu juga mengikuti jejak Indonesia, Coach? Tidak hanya menaturalisasi 4 5 pemain, mungkin butuh 10 atau sampai 15 pemain. sekarang ini kembali kepada federasi masing-masing. Kembali ke federasi masing-masing. Kalau untuk jangka pendeknya harus belanja 25 pemain naturalisasi semua, ya belanja. Tapi kalau nggak capai target, harus dipikirkan untuk jangka panjang begitu. Dan saya bilang Indonesia berubah karena budaya Korea. Setelah budaya Korea masuk di pemain-pemain timnas Indonesia, bila pelatih dari Eropa datang, mereka tidak masalah soal latihan apa semua, tapi pembentukan mental, pembentukan jiwa untuk berperang, pembentukan pemain-pemain Indonesia bermain dengan tahap yang yang luar biasa, dengan fitness, daya tahan yang luar biasa itu kita harus berterima kasih kepada budaya sepak bola Jepang yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Dan kita juga harus menghormati keputusan Pak Erick Thohir, bukan karena dia mau merubah ini, tapi dasarnya ada. Karena kalau sudah 90% pemain dari Eropa, gimana dia mau ikut budayanya Korea? Nggak mungkin kan, harus bangun pukul 9 lambat, harus dipotong gajinya. Nah, itu begitulah. Jadi sepak bola Malaysia tidak boleh mau ikut semuanya secara Indonesia. Apakah mampu pemerintah, sebab negara yang sukses di dunia ini, yang pergi ke Piala Dunia, semua ada pemerintah di belakang. So, langkah Indonesia ini sudah tepat, karena dari presiden, dari DPR-nya, dari parlimennya, semua mendukung. Walaupun adalah yang tak puas hati, apa itu normal. 10 orang lihat kita, mungkin 2 orang tidak suka kita kan? Begitulah ceritanya. Terus saja saya mau nanya satu lagi soal eh, selain Boleh Arif tanya Ai, banyak. Boleh. selain Arif Aiman, mungkin Coach melihat siapa lagi pemain lokal Malaysia yang bisa berpotensi untuk menjadi tulang punggung Malaysia di masa kini dan masa depan, Coach. Ini kembali kepada pembinaan usia dini, grassroots. Kalau grassroots ini diperbaiki, dikontrol, dibuat 100%, difokus, metodologi yang sama. Saya bilang Indonesia ada Vilanesia, oke? Okay? Malaysia ada F30. Tapi Indonesia berusaha untuk lakukan Vilanesia ini sampai ke daerah. Sedangkan di Malaysia F30 ini tidak menyeluruh. Jadi kita, sebab itu saya kata Malaysia tak boleh, bila kita nak samakan budaya Indonesia dengan budaya Malaysia, berbeza. Satu, kita kena cari filosofi yang sesuai dengan masyarakat, DNA. Lihat apa yang Sintayong buat dalam 5 tahun. Cuba kita lihat. Dia merubah ini saja. Dia kata suruh berlari ini dia dah tahu pemain boleh main bola, tapi dia suruh nak melihat sama kuat atau tidaknya kita. Akhirnya dia buktikan soal dia
dia diberhentikan, dipecat karena apa, itu sudah dunia sepak bola. Di seluruh dunia berlaku. Kadang-kadang orang yang kita suka mereka pecat, ambil orang yang kita tidak kenal lah, macam itulah. Jadi uh, semua negara, terutama di ASEAN, harus kembali ke grassroots. Vietnamese sukses sebenarnya dalam dalam secara halus, orang kata tak berjalan apa. Vietnamese sukses. Vietnamese dengan F30 kurang lebih sama. Tapi Vietnamese mampu buktikan generasi berikutnya lolos sampai putaran ketiga. Walaupun sekarang ada paspor, ada apa naturalisasi, ada heritage. Tanpa usaha ini Indonesia tak sampai situ. Tanpa usaha ini Indonesia tak akan sampai. Malaysia punya sama sistem, mungkin ketidakseriusan atau tidak perencanaan yang tidak diatur baik-baik lah. Nah, itu menurut saya. Selama saya cuti setahun setengah ni, saya keliling semua negara saya. Saya nak tahu apa punca apa kita punya level ni sampai jatuh. Ada sebab. Kita selalu cakap ini pemain tak bagus, tapi grassroots kita tak jaga pembinaan usia dini, kita tidak dikawal, begitulah. Itu menurut saya lah. Sekarang jadi satu cabaran lah, sebab yang lokal tak nak main bola, tak mau lagi dengan sepak bola karena ada orang asing. Ini isu sementara. Nanti dalam 4-5 tahun bila semua orang sudah bisa menerima, ya bagus itu. Sudah beda waktu, global kan, dunia global sekarang. Kalau dulu orang ini jadi harus orang begini. FIFA juga pintar dalam hal ini karena dia buat kesempatan untuk semua negara fokus di sepak bola. Yang lahir di itu Afrika, kalau dia ada darahnya ibunya orang Makassar, ya bisa langsung dapat paspor begitu kan. Gus Itulah Raja, pendapat saya. eh, last question tentang saya mau tanya tentang Gimana? last question saya mau tanya tentang TMG coach. TMG ini kan TMG ada di luar FAM coach ya, tidak ada di dalam Association Sepak Bola Malaysia. Beda sama Erick Thohir. Tapi sepertinya kalau saya melihat Hmm, perannya cukup besar hmm, terhadap FAM dan timnas Malaysia. Coach melihat seberapa hmm. seberapa berpengaruh coach TMG terhadap timnas Malaysia, revolusi yang sedang dilakukan timnas Malaysia saat ini. Jadi mungkin pelatih seperti saya mengerti apa yang TMJ lakukan. Mungkin netizen sepak bola, pelatih-pelatih lokal menyatakan pintu untuk mereka mewakili negara sudah tertutup. Tapi harus dipikir, TMJ mula buka tim dia 2013. Hmm. Dalam masa 2 tahun, JDT jadi juara AFC 2015. AFC 2015. Waktu dia sukses, perkara pertama yang dia buat adalah tidak minta wang dari pemerintah, tapi minta tanah, minta kawasan untuk bangun infrastruktur. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang sebelum ini. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan TMJ ini, yang tak suka dia akan bilang ini semua tak betul sebab banyak duit, sebab anak raja, sebab anak ini. Bukan sebab itu. Dia punya passion, dia punya niat baik dia untuk bangun bola sepak bola Malaysia dengan cara dia. Dan dia sukses. Karena JDT sekarang antara mungkin 10 atau 15 klub terbaik di Asia. Jadi Mas Adi bayangkanlah, siapa yang suka Erick Thohir sekarang? Tak semua suka dengan Erick Thohir kan? Kenapa melupakan anak bangsa, putra daerah kita tertutup apa semua? Kalau Erick Thohir tak buat macam itu, apa jadi dengan sepak bola Indonesia? Tak akan maju kan? Betul. Sama juga TMJ, dia cuba merubah, tapi di Malaysia kan mentality netizen Malaysia dengan mentality netizen di Indonesia kan berbeda. Mereka saling ini. Tapi TMJ sangat berpengaruh. Dan kita tidak akan mau bilang dia guna kekayaan dia untuk bangun tim, tidak. Dia guna dengan berhasil menjadi juara
di AFC Cup, dia bangun infrastruktur terbaik dalam masa 10 tahun. Kalau Mas Adi pergi ke JDT itu gaya di Eropa aja. Masuk semua dalam suasana Eropanya. Maksudnya suasana terbaik. Kalau kita mau cek pemain, dia punya bagian apa nih medical itu dengan air lio saja udah tahu pemain ini cedera di mana, pemain ini sakit apa. Jadi sudah sampai di level itu dan orang nggak mengerti, orang melihat yang negatif. Dia orang tak mau belajar. Kan orang kita ini Nusantara sama lah, tak mungkin boleh terima kalau si A ini lebih baik dari si B kan, macam itulah. Jadi kalau semua orang sama jadi TMJ orang yang penting lah. Kalau di Malaysia tak ada orang suka kecuali orang Johor aja lah. Kan orang kata dia ini dia itu. Tim dia punya level 3 kali di atas. Bila kalah wasit, bila kalah wasit. Bila tim jadi tim menang tuh tak nggak ada yang bilang ini permainan bagus, nah ini wasit, ini karena TMJ. Ah begitu. Buat saya tidak, saya berbicara sebagai orang yang tidak duduk di Liga Malaysia. Saya nggak kerja di Liga Malaysia, hanya 1 kali aja. Tapi saya mengikuti negara saya tahu. Orang kata Indonesia, tak, nggak usah banyak ngomong, saya lebih tahu daripada kamu. Kadang-kadang dia kata Indonesia Liga bagus. Memang Liga bagus, gaji tak bayar. Gaji tak bayar, ini bukan di Malaysia dia, semua tempat. PSCS tak bayar berapa bulan. Kan, contoh. Yang 1 tahun tak bayar pun di Indonesia apa wow, Wamena ke Waropen satu Persiwa tahun tak Wamena. bayar. Persewar Nah, ya. nah, jadi yang komentator-komentator TV Malaysia ini seakan-akan mereka tahu semua apa yang berbicara pun kadang-kadang saya ketawa ini nggak benar kan. Nah, kata pembangunan dia nggak tahu Indonesia ini setengah mati mau bangun kan gitu. Jadi uh, TMJ buat saya kalau tidak kerana JDT, Malaysia juga tidak terkenal. Jadi di peringkat klub, kerana JDT ada 2-3 tim bisa main di Champions League, AFC, AFF. Jadi peluang itu dari segi klub Malaysia tidak ada masalah untuk level Asia. Dari segi negara, timnas mereka harus bangun dengan filosofi yang tersendirilah. Itu. Saya berharap Indonesia lolos supaya jadi apa? Satu kecemburuan yang semua orang akan kerja. Baru baru apa? Baru sepak bola ASEAN bisa naik. Sekarang di Bangladesh, di Liga Bangladesh, semua dari negara-negara sekelilingnya, macam kita ASEAN kan, pemain Thailand boleh main di Liga Malaysia tanpa bisa kerja, dianggap lokal. Pemain Indonesia boleh main di Liga Filipina tanpa perlu ada permit, langsung dianggap lokal ASEAN. Jadi kalau Indonesia naik ke Piala Dunia, kan itu kecemburuan yang bagus buat saya. Saya sangat berharap sebab dengan adanya ini, semua negara ASEAN akan mulai berpikir bagaimana harus bersaing dengan Indonesia. Kalau Indonesia tak lolos, mungkin ramai juga yang tepuk tangan kan gitu. Jadi, ah, jadi ini satu cabaran lah kan. Itu menurut saya lah. JDT sebenarnya yang bangun nama besar Malaysia sekarang. Tidak ada kelab dan kebijakan dia sebagai leader, TMJ sebagai pemimpin itu dia tidak mau di FM karena FM ini kan asosiasi. PSSI ada Asprof, ada apa kan jadi ribet. Jadi dia dari luar bantu, nah macam itulah menurut saya. Baik, Gus Raja, terima kasih banyak atas perbincangan seru, hangat, dan ah, gak cuma soal Indonesia Jepang, tapi kita juga bahas sepak bola dan timnas Malaysia. Gus Raja, sehat-sehat Ya, selalu. ya, amin. Terima kasih bola.com dan Mas Adi. Ini udah kali keempat saya di Zoom. Share ya, share dia punya apa? Dia punya link supaya Link, saya iya. bisa lihat. Heeh. Nanti rencananya akan tayang hari Senin, Coach, atau sehari sebelum Ah, Jepang lawan Indonesia. ya, nggak apa-apa, santai aja. Ini sebentar lagi saya harus jawab lagi satu ini ya, wartawan dari bola.com tanya.
masalah lawan Jepang. Itu dia. Coach Tapi saya, bola.com, oke, baik. kenapa coach Baik, lanjut coach? salam. Saya bilang bola.com sama saya sejak saya masuk ke Indonesia sampai sekarang berteman. Hanya satu aja teman saya, wartawan meninggal dari Makassar itu. Saya lupa, Abdi Abdi Satria, namanya. Pak Abdi Abdi Satria, Satya. Ah, betul. itu. Oke. Eh, Coach Hmm, saya mau closing dulu sebentar, izin sebentar coach ya. boleh, no problem. Ya. Baik sahabat bola.com, terima kasih banyak yang telah menyaksikan pembicaraan saya dengan Coach Raja. Jangan lupa saksikan di YouTube dan media sosial bola.com. Coach Raja, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat, sehat dan sukses selalu karirnya di Malaysia dan sekarang di Brunei Darussalam. Assalamualaikum, selamat siang Coach.